Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat belajar di channel Si Pintar Madrasah. Pada video kali ini Si Pintar Madrasah akan berbagi informasi seputar kunci jawaban pada latihan modul penyusunan bahan ajar cetak, LKS, modul, dan diktat. Latihan penyusunan bahan ajar berbasis media ini tertanggal pelaksanaan 22 Agustus 2024 sampai dengan 26 Agustus 2024. Latihan ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda, limit pengulangan 30, petunjuk pengisian. Jawablah pertanyaan dengan jujur, mohon aktifkan kamera Anda, kesempatan menjawab 30 kali, jika lebih dari 30 kali dan tidak passing grade minimal 60 maka dinyatakan gugur. Kita klik mulai mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim, klik OK. Soal nomor 1 dari 10 soal pada modul penyusunan bahan ajar cetak, LKS modul dan diktat. Karakteristik bahan ajar teks adalah A. Bahan ajar yang hanya menggunakan audio, bukan. Bahan ajar yang tidak menggunakan media apapun, salah. Materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk tulisan, ini yang paling memungkinkan karena teks ya. Tulisan, teks, tulisan. D. Materi pembelajaran yang hanya menggunakan gambar. Jawaban yang paling memungkinkan adalah C. Materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk tulisan. Soal nomor 2, bagaimana cara meningkatkan efektivitas bahan ajar teks? A. Menghilangkan teks yang terlalu panjang. Tidak. Menyajikan informasi hanya dalam bentuk audio. Bukan. Menambahkan elemen visual seperti gambar dan diagram. Ini ya. Agar terlihat efektif, lebih untuk meningkatkan efektivitas, maka bahan ajar teks ditambah dengan visual seperti gambar dan diagram. Oke, soal nomor 3. Berikut ini termasuk dalam jenis bahan ajar cetak adalah A. Video pembelajaran, bukan. Presentasi slide, bukan. Buku teks, handout, dan modul, ini jawaban yang paling benar. D. Permainan interaktif, jawabannya adalah buku teks, handout, dan modul. Soal nomor 4. Apa keuntungan utama dari penggunaan bahan ajar teks? Tidak keluar jawabannya. Oke, kita klik soal selanjutnya ya. Nomor 5 dari 10 soal. Apa yang membedakan modul sebagai jenis bahan ajar teks? A. Modul menggunakan audio sebagai media utama, bukan. Karena teks itu tulisan. B. Modul lebih cenderung bersifat interaktif, bisa jadi. C. Modul hanya berisi informasi dasar, bukan. Modul terbatas hanya pada teks tanpa unsur visual, bukan. Maka yang paling memungkinkan adalah jawaban B. Modul lebih cenderung bersifat interaktif. Oke, soal selanjutnya nomor 6. Manakah dari berikut yang dapat dianggap sebagai karakteristik modul yang baik? A. Kesulitan tingkat tinggi tanpa paduan atau petunjuk, salah. B. Struktur yang terorganisir dengan jelas dan panduan belajar yang jelas. Ini yang paling memungkinkan, kita simpan. C. Penyajian informasi yang berantakan dan tidak terstruktur, jelas salah. D. Keterbatasan dalam menyediakan contoh atau ilustrasi. Jawabannya B. Struktur yang terorganisir dengan jelas dan panduan belajar yang jelas. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan bahan ajar teks? A. Bahan ajar yang hanya tersedia dalam bentuk video, bukan. Bahan ajar yang menggunakan media cetak, bisa jadi. Bahan ajar yang hanya berupa teks tanpa media lainnya, salah ya. Bahan ajar yang disajikan dalam format elektronik, jawabannya adalah B. Bahan ajar yang menggunakan media cetak, dicetak. Apa tujuan utama dari pembuatan poster sebagai bahan ajar teks? A. Memberikan informasi dengan cara yang kaku dan formal. Tidak, karena poster itu berisi kata-kata dan gambar-gambar biasanya. B. Hanya sebagai hiasan kelas, bukan. C. Memvisualisasikan informasi dengan grafik dan gambar. Ini jawabannya. D. Menyajikan teks dalam jumlah yang sangat besar, bukan. Oke, soal selanjutnya nomor 9. Bagaimana modul dapat meningkatkan fleksibilitas dalam pembelajaran? Modul A. Dengan menyajikan informasi tanpa struktur, bukan. Dengan membatasi waktu akses siswa ke materi, bukan. Dengan membatasi pilihan materi yang disajikan, juga bukan. D. Dengan menyediakan berbagai metode pengajaran dan evaluasi. Ini yang paling memungkinkan jawabannya. Kita akses soal nomor 10. Keuntungan utama penggunaan modul sebagai bahan ajar adalah A. Meminimalkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, bukan, jelas bukan. B. Kemampuan untuk memfasilitasi pemahaman melalui tulisan dan visual, bisa jadi. C. Kemampuan untuk menyajikan informasi secara linier.
Dia tidak memerlukan revisi atau pembaruan secara berkala, bukan ya. Keuntungan utama kemampuan untuk menyajikan informasi secara linear. Ini yang paling memungkinkan ya. Kemampuan untuk menyajikan informasi secara linear. Oke, kita coba klik nomor 4. Masih belum keluar juga. Apa keunggulan utama dari penggunaan bahan ajar teks? Sepertinya ada sedikit masalah pada latihan modul penyusunan bahan ajar cetak ini karena tidak ada jawaban yang keluar. Oke, kita coba cek nomor 1. Karakteristik bahan ajar teks adalah materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk tulisan. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas bahan ajar teks, menambahkan elemen visual seperti gambar dan diagram. Berikut ini termasuk dalam jenis bahan ajar cetak adalah buku teks, handout, dan modul. Soal nomor 4, apa keunggulan utama dari penggunaan bahan ajar teks? Tidak bisa dikerjakan karena jawabannya tidak ada yang keluar. Apa yang membedakan modul sebagai jenis bahan ajar teks? Modul lebih cenderung bersifat interaktif. Soal nomor 6, manakah dari berikut ini yang dapat dianggap sebagai karakteristik modul yang baik? Jawabannya struktur yang terorganisir dengan jelas dan panduan belajar yang jelas. Soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan bahan ajar teks? Bahan ajar yang menggunakan media cetak. Soal nomor 8, apa tujuan utama dari pembuatan poster sebagai bahan ajar teks? Jawabannya, tujuan utamanya adalah memvisualisasikan informasi dengan grafik dan gambar. Soal nomor 9, bagaimana modul dapat meningkatkan fleksibilitas dalam pembelajaran? Jawabannya dengan menyediakan berbagai metode pengajaran dan evaluasi. Dan yang terakhir, keuntungan utama penggunaan modul sebagai bahan ajar adalah kemampuan untuk menyajikan informasi secara linear. Oke, nomor 4 masih kosong ya, belum bisa diklik. Ya. Oke, karena tidak muncul jadi kita klik selesai ujian. Perhatian, apakah Anda yakin menyelesaikan latihan ini? Kita klik ya, saya yakin. Ya, skornya 90. Mungkin karena tadi ada satu soal yang tidak bisa keluar jawabannya. Maka skornya adalah 90. Tetap kita ucapkan alhamdulillah karena kita sudah melewati latihan ini insyaallah dengan baik dan benar. Oke, skor Anda 90, Anda lolos passing grade. Kita klik lanjutkan. Demikian sahabat belajar video informasi tentang kunci jawaban pada penyusunan bahan ajar cetak LKS modul atau diktat. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.